mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zikri Ramadan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang politik sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Politik adalah jantung kehidupan masyarakat. Ia mengatur bagaimana kita hidup bersama, bagaimana sumber daya dialokasi, dan bagaimana keputusan-keputusan penting diambil yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa politik sangat penting bagi masyarakat. Pertama, ada menetapkan aturan main. Politik menciptakan kerangka hukum dan aturan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Tanpa aturan yang jelas akan terjadi kekacauan dan konflik. Contohnya dalam pemilu. Persyaratan seorang calon menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat menjadi calon pemimpin atau anggota legislatif. Yang kedua ada hak pilih. Menetapkan siapa saja yang memiliki hak untuk memilih dan bagaimana proses pemilihan dilakukan. Mengapa itu semua harus dilaksanakan? Dikarenakan dengan itu semua kita bisa memilih pemimpin yang baik dan bijak, dikarenakan adanya persyaratan yang harus diikuti. Selanjutnya ada membagi sumber daya. Politik berperan dalam menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas, seperti tanah, air, dan kekayaan alam dialokasikan. Kebutuhan politik akan mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Maksudnya apa sih membagi sumber daya ini? Tentunya ada anggaran negara, alokasi dana desa, pembagian lahan. Tujuannya apa? Tentunya agar masyarakat kita itu kebutuhannya terpenuhi. Bukan hanya itu, tetapi juga bisa meningkatkan anggaran juga jika masyarakat kita terpenuhi. Yang selanjutnya ada mengupayakan kesejahteraan bersama. Tujuan utama politik adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti menyediakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang selanjutnya ada menyelesaikan konflik. Politik menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ada cara lain nih untuk supaya konflik yang ada di negara kita selesai dengan cara pertama ada negosiasi. Nah, mengapa negosiasi? Ya, karena jalan menyelesaikan masalah tidak hanya melakukan perkelahian, tapi bisa juga negosiasi. Contoh, jika kelompok A dan kelompok B sedang berkelahi, nah, itu menyelesaikan konfliknya tidak hanya berkelahi, tapi kita juga bisa membicarakannya baik-baik. Jika tidak bisa baik-baik, ada yang namanya adjudikasi. Apa sih adjudikasi itu? Adjudikasi itu adalah ranah yang sudah tidak bisa dibendung atau diberbicarakan, itu dibawa ke ranah hukum. Yang selanjutnya ada menjamin keadilan. Politik berperan dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu. Nah, menjamin keadilan ini kasusnya bisa sama saja dengan contoh kasus di atas, atau saya bisa memberikan kasus lainnya. Seperti misalkan di suatu tempat ada sebuah barang tertinggal. Nah, akhirnya ditemukan oleh seseorang berjalan kaki. Tetapi pada akhirnya yang memiliki barang asli tersebut itu menemukan barangnya, dan dia melihat barang yang hilang itu berada di orang lain. Dikira orang lain itu adalah pencuri, padahal dia tidak tahu bahwa barang itu tuh barang dia. Selanjutnya ada mendorong perubahan. Politik adalah alat untuk mendorong perubahan sosial dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai masyarakat, peran kita sangat krusial dalam menjaga agar politik tetap berjalan dengan baik dan sehat. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan.
Yang pertama ada memahami dan mempelajari. Dengan cara apa? Membaca berita dan informasi politik. Ikut memperkembangkan politik melalui berbagai sumber terpercaya. Jangan mudah terpengaruhi oleh hoax atau propaganda. Berpartisipasi dalam diskusi politik. Diskusikan isu-isu politik dengan teman, keluarga, atau komunitas. Pertukaran ide dapat memperluas perspektif dan meningkatkan pemahaman.